nampaknya jawabannya ya ini ya jihad saya gitu di sini. Saya korbankan karir, saya tinggalkan keluarga ya supaya bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan garapan yang saat ini memang sedang berakselerasi, sedang pol-polnya gitu. Sayang juga kalau tidak dilanjutkan gitu. Tapi memang apa sih yang spesial di Kabupaten Bekasi ini? Dari Kang Dhani sendiri, apa yang menjadi spesial Kabupaten Bekasi ini? Ya greget aja gitu, ya bikin greget gitu. Pilkada kali ini menurut saya sih menjadi momentum yang sangat berharga, sama tentunya dengan pilkada sebelumnya, tetapi kali ini berbeda karena ada calon yang berbeda. Seorang Dhani Ramdan yang boleh dibilang memang bukan orang asli Bekasi, tetapi punya pengalaman, punya kompetensi yang bisa memberikan harapan bagi masyarakat, sebuah perubahan. 2 tahun sudah terjadi perubahan itu, apalagi kalau 5 tahun, itu gitu. Jadi Hai teman-teman, terima kasih tentunya selalu menyaksikan cerita obrolan demokrasi. Hari ini seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah teman-teman, tentunya hari ini di momentum Pilkada 2024 tentu sangat dinantikan oleh masyarakat. Hari ini kita tentunya sudah menghadirkan luar biasa di tengah kesibukan yang begitu padat. Dan alhamdulillah hari ini bisa ngobrol bersama kita. Ada Bapak Dhani Ramdan. Hari ini calon Bupati Bekasi ya Pak ya. Wah, boleh aplaus dulu dong. Pak Dhani, saya manggilnya biasanya Pak PJ terus ya. Tapi sekarang Instagram berubah juga ya? Pak PJ Dhani. PJ Dhani jadinya, bukan PJ Bupati. Ya. Saya manggilnya enaknya apa ya? Kang Dhani apa Pak Dhani aja? Kang Dhani aja ya. Kelihatan karena masih muda. Masih siap. Kang Dhani, yang satunya Bang Romli. Bang Romli. Yes, gitu. Ada Bekasi juga ya. Karena Bekasi ini kan Jawa Barat. Ada Betawinya ada Sundanya juga ada gitu. Bahkan dari Aceh sampai Papua ada. Dari Aceh sampai Papua ada di sini semua, ya Kang ya. Oke, Kang, hari ini mungkin saya kalau kenal sama Kang Dhani mah biasa turun saya ke lapangan, biasanya ketemu terus ya. Sama Kang Dhani ini. Nah, hari ini kesibukannya berarti sosialisasi kampanye terus, Kang. Memang lebih full ternyata dibanding masa dinas. Memang kalau ketika dinas PJ Bupati lebih banyak kedinasan ya, di kantor, ke dinas. Kalau ke daerah juga kecamatan, ke desa. Kalau sekarang sampai ke pelosok-pelosok RT, RW, pesantren. Hal-hal yang kemarin belum tersentuh bisa kita datangi, kita silaturahmi, kita sentuh sekarang. Lebih seru lah. Lebih seru ya Pak. Menjabat 2 tahun setengah ya Kang? 2 tahun setengah lah bersihnya gitu. Karena diselingi dulu Pak Ahmad Marzuki kan ya. Kalau total sih 3 tahun 2021 sampai 2024. Cuman Pak Ahmad Marzuki dulu masuk 7 bulan. Kemudian saya lanjutkan lagi. Lanjutkan kembali. Ciri khasnya adalah makin berani ya. Makin berani ya. Siap. Kang Dhani ini sebelum di Kabupaten Bekasi dulu juga sempat menjabat sebagai penjabat sementara ya, Bupati sementara di Pangandaran ya. Pangandaran ya. Itu selang waktunya juga nggak lama itu nggak lama, hanya 4 bulanan lah untuk mengisi masa cuti kampanye dari Bupati definitif waktu itu. Nah, hari ini kita akan berbicara Kabupaten Bekasi, Kang Dhani. Luar biasa. Nomor urut sekarang 1 ya? Nomor 1. Number 1. Oke. Kang, ini mungkin bisa disampaikan dulu terkait visi dan misi. Mungkin sebagian masyarakat juga sudah tahu, karena gencar banget di sosial media. Mungkin bisa dikenalkan kembali sama teman-teman COD hari ini, visi misi dari Kang Dhani dan Bang Romli ini apa? Seperti apa? Kalau menyangkut visi, karena tadi jargonnya saya dikenal dengan jargon makin berani, maka kita awali juga dengan Kabupaten Bekasi makin berani melaju untuk Indonesia maju. Itu visi kita. Visinya. Jadi kita ingin semakin akseleratif lah dalam pembangunan. Karena apa?
Ya kalau saya terpilih itu kan memang sudah tinggal gaspol, tidak mulai dari awal gitu. Nggak kayak di SPBU lah, mulai dari nol. Kalau Nggak dari nol lagi ya? Ya ini kecepatan sudah di posisi 60. Jadi kalau dipilih kasih kesempatan 5 tahun lagi udah tinggal gas ke 100 km sampai bahkan mungkin lebih dari itu. Gaskeun lah ya. Gaskeun ya orang Sunda mah. Iya. Kang, kalau berbicara visi kan tadi sudah disampaikan. Nah, misinya ini kalau nggak salah ada berapa? Ada 5 ya. ada 5 juga ya. Misinya 5, cuman kita sudah sederhanakan bahasanya ke bahasa dari bahasa program ke bahasa operasional saja. Jadi ada makin berani sehat, makin berani pintar, makin berani kerja, makin berani maju, makin berani sejahtera. Oke, di depannya makin berani semua. Makin ya? berani semua. Oke, makin berani itu kan kalau nggak salah dulu mantapkan kinerja. Iya, dalam bekerja dan melayani. Dan melayani itu ya. Saya apal dulu ya. Saya alumni Abang Po soalnya dulu. Jadi harus ditatar tuh. Jadi tahu gitu. Nah, Kang Dani, banyak masyarakat tentunya bertanya pada Kang Dani ini. Pengen tahu gitu alasan utama Kang Dani yang sebelumnya adalah penjabat ya. Sekarang di 2024 di pilkada ini akhirnya maju di kontestasi pemilu pilkada tahun ini. Nah, mungkin bisa diceritakan alasannya seperti apa? Ya memang ada beberapa netizen yang wah kayaknya enak ya jadi PJ, jadi pengen jadi bupati definitif gitu. Oh enak ya di Bekasi banyak duit dan sebagainya. Itu sah-sah saja ya, kan netizen mah benar ya. Tetapi sebenarnya hal yang terjadi, sebenarnya kalau mencari nyaman, ya saya itu PNS masih lama, ya, karir juga masih bisa berkembang lagi sampai eselon tertinggi begitu ya, peluang gitu. Cuman dalam perjalanan ini memang berinteraksi sangat dalam, jadi jatuh saya. Jatuh cinta lah. Jatuh cinta. Terutama memang para tokoh ya, kiai, ulama, sesepuh juga tokoh-tokoh masyarakat. Saya kan selama 2 tahun setengah ini intensif sekali dengan beliau-beliau ini. Melihat bahwa ya 2 tahun setengah saya bekerja ada perubahan lah. Baik di tata kelola pemerintahan, lalu juga dampaknya ke pembangunan infrastruktur, dampaknya terhadap pembangunan sosial, keharmonisan antar umat beragama, dan juga antar suku dan sebagainya. Nah, mereka beliau melihat, Pak Dani kenapa nggak dilanjutkan aja gitu, ini kan sudah baik dan sudah melanjutkan. Saya sebenarnya sudah mencoba menggali juga dari potensi lokal ya, artinya baik itu politisi, birokrat maupun pengusaha yang saya pikir mereka punya kapasitas untuk, karena saya akan melanjutkan karir gitu di PNS. Tapi selama 2 tahun mencari menggali memang ya belum ketemu lah yang ada yang punya kompetensi, nggak punya nyali. Ada yang punya nyali, tapi mungkin kurang dari aspek itu. Jadi ya akhirnya, ya bismillah lah setelah istikharah berbulan-bulan, sampai ke Tanah Suci, karena kebetulan dapat kesempatan naik haji juga. Nampaknya jawabannya ya ini ya jihad saya gitu. Di sini saya korbankan karir, saya tinggalkan keluarga, ya supaya bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan garapan yang saat ini memang sedang berakselerasi, sedang pol-polnya gitu. Sayang juga kalau tidak dilanjutkan gitu. Di awal disebutkan ya, dari latar belakang BPBD juga ya Pak ya. Jadi BPBD. Artinya sekarang jatuhnya seperti apa? Pensiun dini saya. Pensiun dini ya jadinya. Pensiun lebih awal dari lebih awal ya. Mencalonkan. Nah, Kang, di tengah saat ini kan berarti aktivitas adalah kampanye ya. Selain kampanye juga mungkin bertemu dengan koalisi partai-partai ya, pendukung dan lainnya gitu. Nah, melihat Bekasi yang saat ini, isu yang krusial di Kabupaten Bekasi ini dari Kang Dani sendiri ini seperti apa sekarang dilihatnya? Ya utamanya memang masih di aspek perekonomian ya, karena ekonomi kita itu walaupun sudah pulih dari dampak COVID, tetapi belum bisa mengejar ataupun mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk dan pencari kerjanya yang terus meningkat. Walaupun ada COVID 2 tahun, ekonomi sempat stag, tapi jumlah penduduk mah naik terus. Iya, karena waktu naik COVID nggak ada hiburan mungkin, jadi angka kelahiran agak naik. Gitu, jadi kan harus tinggal di rumah terus ya, stay di rumah. Stay at home jadi, ya, tinggal di rumah terus. Angka kelahiran naik, nah dampaknya jumlah sekolah harus nambah, jumlah puskesmas harus nambah, lapangan kerja semakin harus ditingkatkan. Nah, sehingga muncullah problem-problem mulai dari
kesulitan ekonomi dalam hal memenuhi kebutuhan pokok, kemudian kesulitan dalam mencari kerja, kesulitan juga dari bidang pendidikan dan kesehatan. Intinya isu-isu yang saya tangkap dari masyarakat itu berkisar di antara itu, di samping mungkin masalah infrastruktur dan sebagainya. Tapi melihat potensi ekonomi di Kabupaten Bekasi sendiri seperti apa, Kang? 2,5 tahun saya bekerja, dari sisi PAD kita bisa meningkat terus ternyata dalam kondisi walaupun ekonomi secara global dan nasional belum stabil, tapi laju pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi dan APBD di dalamnya termasuk PAD, pendapatan asli daerah, kita naik. Dari 2001 ke 2022, 2022 ke 2023, terutama dari 2023 ke 2024 ini cukup pesat kenaikannya. Artinya kita punya harapan yang bagus kalau tata kelola pemerintahannya bisa lebih baik. Nah, di programnya Kang Dhani ini dalam ekonomi nanti akan melakukan seperti apa, Kang? Nanti ketika terpilih menjadi calon bupati nanti, seperti itu. Ya, 2 hal, terutama yang masalah pekerjaan kan, karena kunci dari semua persoalan itu adalah pengangguran. Pengangguran bisa melahirkan kriminalitas dan kemiskinan gitu. Maka program saya utama bagaimana bisa menyelesaikan. Kemarin 2 tahun saya bekerja, angka pengangguran terbuka turun dari 10,3 ke 8,7% gitu. Ini dalam 5 tahun terakhir baru tahun 2023 kita bisa turun. Jadi ini tinggal lanjutkan langkahnya, tapi kita akan pertajam melalui program Kabupaten Bekasi makin berani kerja. Makin berani kerja. Ya, konsepnya adalah problem pekerjaan di kita ini, industrinya banyak tapi persaingannya tinggi karena pencari kerja dari mana-mana. Akhirnya muncullah praktek-praktek percaloan, praktek-praktek pungutan liar, bahkan penipuan melalui lembaga-lembaga penyaluran kerja yang tidak bertanggung jawab. Maka saya selesaikan itu melalui Kartu Kuning Plus namanya. Nah itu Kang, itu banyak sekali ya teman-teman tentunya masyarakat Kabupaten Bekasi. Kalau berbicara kerja di Bekasi harus ada calon aja, harus ada calonnya katanya kan gitu ya. Harus ini. Gimana nanti mengatasi itu, Kang? Ya, jadi dengan Kartu Kuning Plus itu, kartu kuning bagi pencari kerja ber-KTP Bekasi akan berfungsi sebagai voucher atau kupon untuk bisa mengakses pelatihan kerja dan penyalurannya secara gratis. Melalui mana? Tetap melalui LPK dan BLK. BLK itu milik pemerintah, LPK itu swasta, tapi terseleksi, terpilih gitu. Jadi yang memang sudah punya kredibilitas, kompetensi, dan integritas yang bagus, kita SK-kan dengan SK Bupati. Nanti kita umumkan inilah LPK-LPK yang bermitra secara resmi dengan pemerintah. Jadi pencari kerja maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja harus melalui ini, kita aturkan. Lalu untuk insentifnya, semua biaya untuk pelatihan dan penyalurannya akan dibayar oleh pemerintah. Sehingga pencari kerja tidak keluar uang, pencalonan kan tidak ada. Kalau semuanya gratis kan mau apa gitu kan, calon juga tidak bisa bergerak, apalagi pungutan liar dan sebagainya. Itu yang kita harapkan begitu, seperti itu. Diharapkan seperti itu ya Kang. Nah Kang, tadi kan sempat disampaikan alasan jatuh cinta di Kabupaten Bekasi selain ada tokoh-tokohnya gitu ya, tadi yang sempat disampaikan. Tapi memang apa sih yang spesial di Kabupaten Bekasi ini? Dari Kang Dhani sendiri, apa yang menjadi spesial Kabupaten Bekasi ini? Ya greget aja gitu, ya bikin greget gitu. Gregetnya apa ya? Tadi potensinya begitu besar, swastanya luar biasa, masyarakatnya sangat dinamis. Tetapi itu seperti masing-masing gitu. Pemerintahnya asik sendiri, swastanya juga sibuk sendiri, masyarakat juga berkutat sendiri akhirnya mencari kesana kemari gitu untuk sandarannya gitu. Nah, padahal ini kalau dikolaborasikan bersama-sama, satu gerak, satu langkah, satu irama, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini yang saya coba bangun dalam 2,5 tahun. Misalnya berbagai program pembangunan yang bisa dilakukan oleh swasta, bukan hanya mereka mengurusi pabrik, mereka mengurusi infrastruktur, pengelolaan sampah, perbaikan lingkungan, ternyata bisa diajak gitu. Yang selama ini seolah-olah tersendat begitu, itu bisa gitu. Demikian juga partisipasi masyarakat bisa diberdayakan dengan berbagai pola dan seterusnya gitu. Yang penting memang inisiasinya, proaktifnya harus dari pemerintah. Selama ini pemerintah daerah masih bersifat defensif gitu. Ada kegiatan ataupun ada kejadian di luar baru reaksi gitu, baru bertindak. Nah ini yang harus kita rubah gitu. Kita proaktif membangun kolaborasi. Nanti yang bekerja itu tidak harus semuanya pemerintah.
berbagai pihak bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai kapasitasnya mereka. Itulah akhirnya menjadi spesial ya. Ya Gregetan gitu. tadinya. Gregetannya itu, jadi tinggal dikompakkan aja gitu sebenarnya. Disatukan semuanya, Iya, ya. betul. Berkolaborasi menjadi satu, dan biar nggak jadi greget lagi nanti. Iya, betul. Termasuk pemerintah pusat juga seharusnya banyak turun ke Kabupaten Bekasi. Nah ini yang harus kita kolaborasikan. Ya, Kang, nah ini jika terpilih menjadi bupati atau di bawah kepemimpinan Kang Dani nanti, Bekasi ini ingin dilihat seperti apa oleh masyarakat. Nah, khususnya kan masyarakat di wilayah tetangga seperti Jakarta atau daerah lainnya gitu. Jadi saya melihat membaca sejarahnya, Bekasi itu selalu terdepan. Mulai dari abad 1 Masehi, peradaban mulai muncul setelah prasejarah, kitalah yang paling pertama mencatatkan ada peradaban di Situs Buni. Situs Buni. Itu. Ya. Karena di situ ada teknologi gerabah dan cor-coran logam untuk bekal kubur, dan hiasan dan sebagainya. Artinya orang lain masih berburu, masih apa, kita sudah bisa bikin gerabah, bikin barang-barang dari logam di Situs Buni. Masuk ke abad 5, kerajaan tertua di Pulau Jawa, Tarumanagara, ada di wilayah Bekasi juga. Bekasi. Gitu. Masuk ke abad POC, ya Belanda masuk, ada serangan dari kerajaan Mataram, ternyata logistiknya dibangun di daerah Bekasi, Karawang, makanya banyak sawah di sini untuk menyerang Batavia. Artinya kita menjadi basis untuk penyerangan tentara Mataram. Masuk ke era kemerdekaan, kita jadi terdepan garis demarkasi untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Masuk ke periode pembangunan, kita terdepan di bidang industri. Jadi selalu terdepan gitu, terdahulu. Nah, persoalan sekarang, industri kita juga sudah banyak pesaing, kawasan industri kita. Ada Subang, ada Majalengka, ada Kendal, ada Batang, dan juga di luar Jawa. Nah, generasi kita sekarang yang harus menjaga agar brand terdepannya itu tidak hilang gitu. Kalau industri juga sekarang, pertanian kita sekarang udah mulai tidak gimana? Bisa, iya, posisinya tidak terdepan lah ya, untuk hanya mendukung. Industri yang masih bisa kita harapkan, terutama manufaktur, sebagai terdepan. Nah, tapi kalau kita tidak punya kreasi di bidang itu, hanya mengandalkan ya gimana investor aja lah, ini mah investor mau masuk, syukur, enggak gimana. Nah ini kita bisa tertinggal juga, akhirnya kita tidak punya apapun untuk bisa mempertahankan posisi terdepannya. Gitu. Nah, Kang, mungkin banyak dari masyarakat biasanya kan kalau pemimpin mah kalau udah jadi mah suka lupa katanya gitu ya, lupa katanya karena udah terpilih gitu. Kalau lagi kampanye mah gencar banget datang belusukan gitu. Mungkin nanti ketika sudah terpilih, Kang, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya Kabupaten Bekasi ini nanti akan seperti apa program yang akan dibuat gitu? Saya sejak bekerja di sini medsos saya aktif. Dan itu saya respon, saya jawab gitu. Paling tidak saya salurkan ke dinas, kalau itu keluhan, laporan, dinasnya langsung, dan seminggu sekali saya cek progresnya. Kepala dinas ini keluhan yang kemarin melalui medsos saya maupun span lapor sudah semana gitu. Jadi selalu ada saluran komunikasi, ataupun saya datang hampir tiap Sabtu, Minggu itu saya malah bukannya libur malah. Karena kalau kemarin saya masih rangkap jabatan kan dengan BPBD selama jadi PJ Bupati. Betul. Tapi kalau nanti kan full, jadi bisa tiap hari lah ke lapangan. Yang kedua, saya juga mungkin satu-satunya bakal calon ya pasangan kami yang mencetak leaflet secara lengkap visi misi itu dengan janji-janji programnya dan dibagikan ke masyarakat. Dengan harapan kertas itu disimpan. Nanti kami menang, dilantik, tagihkan itu. Ini Pak, catatannya mana gitu. Jadi artinya kita memang sungguh-sungguh dalam berjanji itu, bukan hanya sekedar lip service agar dipilih gitu. Kalau enggak, mana berani kita menyebarkan leaflet itu yang nantinya itu kan jadi tagihan, ada catatannya. Belum lagi jejak digitalnya di medsos itu bersebaran program-program yang sudah kita janjikan ini. Jadi saya kira bagi kami tidak ada celah untuk menghindar ataupun lari dari hutang yang nanti akan ditagihkan asal ya, atau kalau kami terpilih gitu. Berarti nanti terpilih akan aktif lagi Kang di sosial media ya. Pasti, karena itulah respon terus ya Kang ya. Sekarang kan abad informasi dan komunikasi, mana yang bisa menguasai informasi dan komunikasi ya itu yang menang. Artinya kalau kita mau menang ya harus menguasai medan itu. Bekasi 23 kecamatan ya, 187 desa kelurahan ya. Nah, itu kan berkaitan di teknologinya Kang. Bagi masyarakat yang ya saya mudah-mudahan sih masyarakat Bekasi nggak gaptek ya, semuanya tahu melek teknologi semuanya ya.
menghadapi keluhan-keluhan atau aspirasi yang bukan melalui sosial media, nanti kemana, Kang? Tentu saya akan mengaktifkan kanal-kanal kepala desa dan camat ya, walaupun kapasitasnya berbeda-beda. Makanya kemarin saya shortcut dengan program Botram. Berkolaborasi terus melayani. Jadi kami datangi desa-desa itu, awalnya hanya 3 bulan sekali, maju jadi sebulan sekali, akhirnya tiap minggu. Tiap hari Sabtu kita datangi, berikan pelayanan sekaligus edukasi di situ. Ada masalah kependudukan, masalah pertanian, masalah ketenagakerjaan, masalah sosial, DTKS, dan seterusnya yang banyak, pendidikan, kesehatan. Semua dilayani secara gratis dalam satu waktu, satu tempat, masyarakat satu desa berkumpul di situ. Gitu. Bahkan terakhir seminggu 3 kali kita ledakan, Senin, Rabu, Sabtu gitu. Acara Botram karena itu ya? Sekarang dinas-dinas sudah mulai punya mobil-mobil layanan keliling, jadi kita tinggal bawa angkut itu aja, sudah bisa melakukan layanan di alun-alun, di balai desa, dimanapun gitu, di pelosok-pelosok. Nah itu sebagai transisi sebelum nanti masyarakat berpindah ke digital semua. Sebenarnya layanan kami sudah kita berikan di digital, di Bebunge, Bekasi Terbumbagai. Di situ mau bikin KTP, bikin perizinan, nyari lowongan kerja, sampai pendaftarannya, daftar sekolah, ada di situ semua. Ada semua sebenarnya ya. Tapi ya tadi, belum semua bertransformasi ke digital, jadi kita jemput dengan Botram. Nanti setelah bisa di Botram itu kita edukasi, layanan berikutnya Bapak Ibu bisa klik ini aja, nggak usah harus datang ke kecamatan, apalagi datang ke kantor bupati. Dari rumah aja gitu, yang penting punya kuota. Ya. Satu-satunya itu ya, punya kuota. Nah, kalau sudah semua, kita transformasi ke digital semua. Transformasi gitu. Harapannya seperti itu ya, di era mungkin 2045, generasi emas nanti ya, digital semua. Iya, betul. Kang, tadi kan mendengarkan aspirasi ya, mulai dari sosial media, bahkan tadi yang mungkin belum tahu di sosial medianya cara mengadukan aspirasinya seperti apa, tadi sudah dijelaskan ada Botram ya. Dia tahu Botram tuh makan-makan ya. Oh iya, itu diambil ya kalau dulu mah. Tapi ada kepanjangannya tadi ya. Iya, jadi Botram itu berkolaborasi dan terus melayani. Tapi istilah resminya ataupun bakunya Botram itu makan bareng bawa bekal masing-masing. Iya, saya tahunya itu. Kalau di Bekasi ada nyorog juga ya. Nyorog, bawa bekal masing-masing terus makan bareng. Nah, kalau kita Botram istilah Sundanya, kalau nyorog bahasa Betawinya. Nah, di Botram ini kita dinas itu ada 40-an dinas, bekalnya apa yang dia bawa? Layanan. Nah, lalu di situ melayani gratis. Tapi ada makanan juga sih, makan barengnya di situ. Ada makan-makan juga. Karena di Botram itu bukan hanya layanan, ada panggung hiburannya, jadi kesenian-kesenian lokal bisa tampil di situ. Ada bazar ke UKM-nya, jadi UMKM lokal juga bisa jualan di situ. Tambah makan bareng dengan bupati begitu. Makin dekat ya sama bupatinya itu ya. Wow, aplaus dulu tuh. Kang, itu 2 tadi. Nah, berarti nanti juga akan aktif lagi di sosial media. Ini followers berapa Kang sekarang? Di TikTok 46.000. Berapa? 46.000. Siapa yang kalah? Kalah ya semua, banyak kan. Di IG 35.000. Itu yang ngelola atau yang merespon kegiatan-kegiatan itu Kang Dani semua apa punya admin? Yang konten sih memang dibantu oleh tim, cuma yang respon saya. Gitu. Kang Dani yang respon maksudnya. Oke. Tadi ada artikel katanya ya. Oke, ada artikel boleh ditunjukkan teman-teman? Sebelah sini. Mana artikelnya? 2 opsi pemekaran Kabupaten Bekasi, 1 kabupaten dan 4 kota baru atau 2 kabupaten dan 1 kota. Oke, Kang. Iya, Kabupaten Bekasi ini kan luas ya Kang ya. 23 kecamatan ya setahu saya. Saya ingat dulu karena pernah masuk Abangku aja. Jadi ingat-ingat tuh, karena ada di Q&A dulu. 23 kecamatan, artinya kan luas banget. Ada dari wilayah utara, itu ada Muara Gembong, Tarumajaya, Babelan. Di barat juga ada wilayah Tambun, ya Tambun Selatan, Cikarang Barat. Mungkin timur juga Cikarang Timur, Kedung Waringin, Pebayuran. Selatan juga ada Cibarusa, Serang Baru. Nah ini kan luas banget Kang. Dulu pernah ada terkait isu pemekaran. Karena memang di beberapa titik-titik wilayah itu adalah sulitnya akses mereka menuju pusat pemerintahan. Nah, melihat isu ini tanggapannya seperti apa, Kang? Pertama bahwa ini memang sudah kebijakan pemerintah Kabupaten Bekasi, di mana
kebijakan pemerintah provinsi yang menyebutkan memang jumlah kabupaten kota di Jawa Barat itu ingin dikembangkan dari sekarang hanya 27 menjadi 40 kabupaten kota seiring dengan jumlah penduduknya gitu. Nah, untuk Kabupaten Bekasi kalau plotting dari Jawa Barat itu akan dimekarkan jadi 2. Tapi tentu semuanya akan disesuaikan dengan aspirasi dari bawah. Nah, sementara ini memang yang sudah muncul sejak tahun 2012 atau 2015 saya lupa. Gitu adalah pemekaran Kabupaten Bekasi Utara. Bekasi Utara sehingga terbagi 2 lah kita itu gitu. Ada selatan mulai dari Jalan Negara itu ke bawah, ke atas dan Jalan Negara ke bawah ke utara itu ya Bekasi Utara. Nah, untuk itu kita sudah memang pernah mengusulkan, tetapi tahun 2012 itu, namun waktu itu datanya belum lengkap dokumennya, maka kita coba usulkan waktu saya jadi PJ Bupati ini tahun kedua, saya coba respon dan kita ajukan ada 2 syarat. Pertama, musyawarah desanya itu yang akan gabung itu kita laksanakan lagi. Yang kedua, kajian kapasitas daerahnya oleh lembaga independen gitu, perguruan tinggi. Nah, itu udah kita lakukan dua-duanya. Tinggal adalah usulan bersama antara bupati dan ketua dewan ke gubernur atau ke menteri, ke presiden melalui gubernur. Nah, cuman karena saya statusnya PJ, jadi harus ada izin Mendagri untuk menandatangi surat itu. Namun ternyata jawaban dari Kemendagri, sebagai PJ saya tidak diperkenankan untuk ngurus masalah pemekaran. Karena itu kewenangannya di bupati definitif begitu. Nah, sehingga walaupun kita sudah punya kajian kapasitas daerah untuk Bekasi Utara, punya juga dukungan dari kepala-kepala desa melalui hasil musdes, nah, ini belum bisa berlanjut ke usulan berikutnya karena belum bisa melakukan usulan bersama dengan ketua DPRD. Gitu. Mungkin nanti kalau terpilih itu bisa dilanjutkan. Namun tentu saya tidak tinggal diam karena isu di Pemekaran Utara juga nantinya adalah ada kejomplangan antara infrastruktur utara dan selatan, PAD utara dan selatan, dan sumber-sumber ekonominya. Oleh karena itu saya juga menggagas pengembangan proyek strategis nasional di utara sebagai strategi kita untuk bisa membangun sebuah pusat ekonomi baru di sana yang bisa mengimbangi utara dan selatan. Sehingga nanti kalaupun ide ini terjadi ke Bekasi Utara, nanti kondisinya tidak terlalu jauh lah dengan selatannya gitu. Tidak jomplang ya? Nanti. Ya, harapannya begitu. Ya, memang di utara ya, sejauh ini infrastruktur ya, Kang ya? Iya, infrastruktur. Infrastruktur itu ya, oke. Nah, Kang mungkin bisa dideskripsikan nggak sih calon bupati ini seperti apa sih Kang gitu? Ada pertanyaan aja saya mau di situ. Maksudnya gimana? Deskripsiin calon bupati gitu seperti apa sih? Profil? Iya, Kang Dani gitu. Profil saya. Iya, kalau saya sendiri selain pernah jadi PJ Bupati sebelumnya, hampir 2,5 tahun, pernah jadi PJS Bupati Pangandaran, Kepala BPBD Provinsi, Kepala Biro Pemerintahan. Pendidikan saya juga semuanya di bidang pemerintahan. Pemerintahan semua ya? Mulai dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, yang sekarang IPDN, terus ke Institut Ilmu Pemerintahan, S2-nya juga Manajemen Perencanaan Kota dan Daerah di UGM, S3-nya Ilmu Administrasi atau Administrasi Publik di Unpad begitu. Jadi memang kompetensi utama saya adalah bidang pemerintahan. Demikian juga pengalaman 30 tahun ya, di birokrasi pemerintahan daerah. Jadi ya saya kira profilnya itu kalau saya sih. Nah, kalau itu kan Kang Dani ya. Nah, sekarang seberapa kenal juga sama pasangan calon-calon yang lainnya sama Kang Dani ini? Seberapa kenal Pak Dani dengan calon-calon yang lain? Bang Holik. Iya, Bang Holik ya. Bang Holik itu sahabat saya karena selama 2 tahun saya bekerja, beliau adalah ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Kami sangat baik dalam bekerja sama dengan beliau selama 2 tahun ini, saling membantu, saling mendukung, begitu. Hanya sekarang takdirnya aja harus berpisah gitu karena memang keputusan partai ya. Misalnya tadinya kita ingin bersama juga. Kemudian Pak Ade Kuswara Kunang juga saya kenal sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Beliau anak muda yang hebat menurut saya sehingga bisa bertandang sekarang bersama-sama di pilkada kali ini. Saya kira
ya inilah kader-kader terbaik lah, putra-putra terbaik dari Bekasi. Nah, berbicara putra-putra terbaik, Kang. Ini rame, Kang, di sosial media katanya. Putra daerah katanya melawan dari luar. Nah, itu gimana? Dari Kang Dhani sendiri tanggapannya seperti apa? Katanya ini 2 putra daerah melawannya di luar dari daerah. Itu kan banyak di sosial media ya. Seperti apa, Kang Dhani? Ya, saya kira sah-sah saja masyarakat yang berpikir bahwa bupati itu harus putra daerah gitu. Walaupun secara peraturan perundangannya memang tidak ada syarat begitu. Apa sih maksud putra daerah? Yang dilahirkan di sini atau yang sudah bekerja di sini sekian tahun, atau kan nggak diatur juga ya gitu. Bagi saya, apalagi saya seorang ASN, dididik berwawasan kebangsaan, memang sangat menghindari lah isu primordial itu sebagai syarat dalam kepemimpinan ataupun dalam pengelolaan pemerintahan. Karena kita NKRI gitu. Nanti kalau polanya seperti itu, nanti kalau ada anak Bekasi mau nyalon di Surabaya, terus kata orang Surabaya nggak boleh, Surabaya harus Surabaya, ya kan kita juga nggak enak gitu ya. Jadi menurut saya sih itu mah terserah lah, masyarakat punya pandangan masing-masing. Tapi bagi saya lahir di Garut kan bukan permintaan saya ya. Artinya kalau boleh saya minta, mungkin saya minta lahir di Bekasi gitu. Karena itu takdir yang tidak bisa dirubah, ya kita syukuri, kita nikmati. Tetapi saya bekerja, saya berbakti, saya mengabdi di mana, itu pilihan saya. Dan saya putuskan saya akan bekerja sisa-sisa akhir hidup saya itu di Bekasi. Siap. Karena kemarin banyak cuitan-cuitan di kolom komentar katanya Garut lebih adem kan dibanding Bekasi katanya gitu. Kenapa pilih Bekasi katanya gitu. Banyak Kang itu ya cuitan-cuitan netizen. Nah, ini kita juga kemarin buka question box di sosial media kita. Ini ada cuitan-cuitan dari kolom komentar mereka mungkin ya Kang ya. Kang Dhani mungkin bisa jawab. Silakan bebas. Kalaupun tidak ingin menjawab ya nggak apa-apa gitu. Ini namanya netizen yang selalu maha benar katanya. Boleh ditampilkan? Oke. Dari pertanyaan netizen dari Sidik Sidik Sudarsana. Kalau Pak PJ Dhani terpilih jadi bupati, tolong hubungi Pak Presiden minta dibantu dibuatkan flyover Simpang SGC agar akses ke stasiun Cikarang jadi lancar dan cepat. Siap laksanakan. Siap melaksanakan. Mungkin ada tanggapannya Kang? Ya, memang itu yang akan saya proses ya. Karena memang bangun flyover itu kalau dari APBD kabupaten berat sekali, mahal sekali gitu. Saya sekarang bisa bikin flyover tanpa APBD. Itu di Delta itu. Di depan kantor bupati itu pakai swasta gitu, kita dorong supaya mereka bisa membangun. Nah, tinggal tantangan saya bagaimana kalau dari APBN. Nah, itu juga biasanya peluangnya lebih besar gitu APBN. Jadi nanti kalau terpilih lagi, ini yang akan saya lakukan. Ini yang minta APBN bisa membangun flyover bukan hanya di SGC, mungkin di beberapa titik ya. Yang memang sekarang menjadi kemacetannya. Ini depan studio kita juga ya. Lembah Abang pagi-pagi berangkat macet gitu. Ada lagi? Pak, kalau terpilih lagi, mohon aktif di sosmed juga ya, biar aspirasi ataupun keluh kesah warga cepet nyampenya. Kalau aktif di sosmed, nggak usah kepilih lagi, sekarang sudah gitu. Makanya follow Pak PJ Dhani, PEJE ya. Ya, ada di bawah. Di follow langsung ya. Oke, ini dari siapa tadi? Ivan, _182. Jadi saya baik IG maupun TikTok, Facebook, Twitter atau X-nya juga semua Pak PJ Dhani. Pak PJ Dhani semuanya ya. Oke, ada lagi nih Kang. Malik _ Panomban. Coba get guru-guru honorer Bang, bahas dunia pendidikan, pasti bisa maksimal potensinya. Gimana Kang pendidikan? Berita baiknya guru-guru honorer sekarang dalam zaman saya kemarin itu sudah dapat formasi, seluruhnya akan diangkat jadi P3K. Tinggal sekarang lakukan pemberkasan bulan Oktober ini, udah lengkap. Kalau tidak ada kendala, semuanya akan diangkat ya. Kecuali yang memang masa kerjanya kurang dari 2 tahun waktu kita pendataan tahun 2021. Ini perjuangan yang memang cukup berat, tetapi dan ini Kabupaten Bekasi paling besar ngangkat P3K tahun ini gitu dibanding daerah-daerah lain. 10.189 orang.
Wah. Itu akan kita angkat. Terus Ada lagi, Kang? Ya, apa lagi? Banyak ya yang nanya ya. Oke, ini dari It's Me, Syaripah 18. Pak, kurangi perumahan, Pak. Udah banyak sekarang. Dulu waktu kecil rasanya adem, cuacanya sekarang panas. Pak, sawahnya jadi perumahan. Ada huhuhunya gitu. Iya, Kang. Masalah Bekasi sekarang banyak perumahan-perumahan, sawahnya pada hilang, kegerus gimana? Iya, ini yang memang nanti harus diatur, perumahan ke depan harus lebih vertikal lah, jangan terus horizontal begitu sehingga boros ada lahan. Udah gitu petak-petaknya kecil banget kan, supaya biayanya murah. Nah ini yang memang harus diedukasi masyarakat untuk bisa mulai, kalau di luar negeri kan negara maju apartemen ya, paling tidak lantai 4 lah supaya tidak pakai lift misalnya. Nah ini yang akan kita coba dorong ke depan agar, karena jumlah penduduk nambah dan semakin banyak sekarang warga DKI juga ngambil rumahnya ya di area-area Jabodetabek termasuk Bekasi gitu, karena harganya yang masih terjangkau gitu. Apalagi dengan sekarang ada LRT, nanti ke depan ada MRT, busway dan sebagainya, maka akan lebih mudah masyarakat yang bekerja di Jakarta itu mengambil rumahnya di daerah-daerah kita. Tetapi kita pun harus atur tata ruangnya dan juga efisiensinya. Konsep saya ke depan akan lebih banyak rusunawa gitu atau rusunami. Kalau rusunami bisa dibeli, memilik. Kalau rusunawa cukup disewa gitu. Anak-anak muda sekarang sudah berpikir ngapain punya rumah? Ya, nanti juga ditinggal kan, sewa aja gitu. Gitu ya, yang lebih praktis, makanya mereka ngambil apartemen dan sebagainya gitu. Yang harus hak milik gitu. Nah, mudah-mudahan nanti generasi kita juga seperti itu. Oke, habis pertanyaan netizennya? Habis ya. Nah, kembali ke laptop ini, Kang. Kang, jika terpilih jadi bupati, janji apa yang ingin diwujudkan oleh Kang Dhani? Tapi, jika tidak terpilih, apa pesan Kang Dhani untuk bupati yang akan memimpin? Ya, kalau terpilih sudah jelas ya, janji-janji saya sudah tulis di 5 makin berani itu. Siap. Makin berani pintar, makin berani sehat, makin berani kerja, makin berani maju, dan makin berani sejahtera dengan berbagai program-program prioritasnya. Kalau tidak terpilih ya berharap kalau nanti bupati yang terpilih kalau memang berkenan mengambil ini program-program itu untuk dijalankan gitu, supaya tujuan-tujuan baik kita tetap jalan ya. Ya kalau memang bisa, nanti saya juga tetap bisa mendukung dari sisi teknisnya, bagaimana konsep-konsepnya, dan pengalaman saya menjalankan tugas di Bekasi mungkin masih bermanfaat lah untuk Kabupaten Bekasi. Oke, Kang. Mungkin terakhir ya hari terakhir pertanyaan ya. Oke, Kang Dhani, mungkin ada yang disampaikan di momentum Pilkada 2024 ini khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Pilkada kali ini menurut saya sih menjadi momentum yang sangat berharga, sama tentunya dengan pilkada sebelumnya, tetapi kali ini berbeda karena ada calon yang berbeda. Seorang Dhani Ramdan yang boleh dibilang memang bukan orang asli Bekasi, tetapi punya pengalaman, punya kompetensi yang bisa memberikan harapan bagi masyarakat, sebuah perubahan. 2 tahun sudah terjadi perubahan itu, apalagi kalau 5 tahun itu gitu. Jadi saya kira ini juga momentum bagi masyarakat Kabupaten Bekasi untuk betul-betul bangkit hari ini menuju kemajuan yang lebih berarti, menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah banyak bertumpuk hari ini karena tertunda terus penyelesaiannya dari tahun ke tahun. Beberapa sudah bisa kita uraikan, tinggal kita lanjutkan. Dan yang paling penting bahwa pilkada ini bukan hanya kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat, tapi kepentingan kita diri sendiri. Kita ingin keluarga kita lebih sehat, artinya kesehatan harus lebih terjangkau. Kita ingin anak-anak kita pendidikannya lebih murah, lebih bermutu. Kita ingin transportasi lebih lancar, jalanan mulus. Nah, tinggal pertanyaannya, rekan-rekan semua mau percaya ke paslon yang mana untuk bisa mewujudkan keinginan-keinginan itu. Dan kalau pilihannya ke 01, itu yang pilihan yang paling tepat. Itu aja. Gitu. Tepat, oke. Kang, tadi terakhir, ini kan lagi masa-masa kampanye juga. Mungkin Kang Dhani juga boleh menyampaikan kepada teman-teman semua jika mengajak dukungan. Kita udah undang ya sebagian dengan paslon-paslon lain. Ini mau kampanye di sini silakan. Dari Kang Dhani sendiri mau mengajak kepada masyarakat khususnya, kami silakan.
Untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama yang memang saat ini sudah memiliki hak pilih, gunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya tanggal 27 November 2024, datang ke TPS, dan kata KPU, coblos itu hanya bolehnya 1. Ya. Karena kalau nyoblos 2 kali misalnya kan nggak sah. Terus jadi mudah-mudahan, karena yang menang juga hanya 1, nggak mungkin pilkada itu menangnya 2 atau 3 gitu. Jadi ingat saja angka 1, Dhani Romli. Kami punya 3 tak. Tak pertama nyata, karena kami sudah ada bukti, bukan hanya janji. Tak kedua merata, karena kami didukung oleh semua golongan dan akan bekerja untuk semua golongan. Dan tak yang ketiga, dan tak. Program-programnya jelas dan bisa dipercaya. Insya Allah, kalau pilih nomor 1, Dhani Romli tidak akan kecewa. Siap, Kang Dhani. Luar biasa ya. Ini disclaimer ya, COD ini bukan untuk paslon 01 aja. Ya, buat semua yang mau tampil ya boleh, silakan. Kita sudah ajukan undangannya semua. Tapi terima kasih Pak Dhani sudah respon cepat di sini hari ini. Kang Dhani sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan waktunya tentunya hari ini. Sukses selalu tentunya untuk Kabupaten Bekasi. Kang Dhani juga untuk sukses selalu ya. Amin. Siap.